Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, hidayah serta taufiknya kepada kita semua sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah. Kita kembali kemudian bisa mendatangi madrasah lansia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan juga memberikan balasan berupa pahala yang berlipat ganda untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa berusaha mengikutinya dengan baik dan benar hingga akhir zaman nanti. Para santriwan dan santriwati Madrasah Lansia yang semoga dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, akan kami absen terlebih dahulu. Mohon untuk nama yang kami panggil untuk bisa menyampaikan kehadirannya. Bapak Agus Santoso, Ibu Ambar Hadiati, Ibu Andi Endang, Ibu Astuti, Ibu Bektirianti, Ibu Devi, Ibu Dwi Yuliarti, Ibu Eri Juliani Putri, Ibu Erni Meija, Ibu Eti Puji, Ibu Etika, dalam? Oh izin. Ibu Handayani, Bapak Harsono, belum sampai ya. Ibu Heni Yuniarti, izin. Ibu Hikmastuti, Ibu Lis Ismiati ini izin ya. Bapak Muntorik, belum. Izin. Ibu Musinem, Bapak Muslih, Bapak Pujiarto, Ibu Purbaningsih, Ibu Rasmini, belum. Ibu Retni Astuti, Ibu Rohani, Ibu Rosidah, masih sakit. Ibu Salbiah, Ibu Siti Khadijah, Ibu Siti Nuriyati, Ibu Siti Rahayu, Ibu Siti Sarifah, Ibu Siti Sugianti, Ibu Siti Surya, Bapak Sugihartoyo, Bapak Suharjo, Ibu Sukarni. Ibu Sukarni ada? Ibu Sumarsi, Ibu Sumartini, Bapak Suparman, Bapak Supriyo, Ibu Surati, Bapak Wargono, Ibu Wasmiati, Ibu Wigatiningsih, Ibu Yeti, Ibu Yeti, izin. Ibu Ning. Ibu Ning ini Ibu Subekti Laraning Tias ini. Oh iya. Ibu Siti Nurohayatun. Ibu Sri Sugiyarti. Ibu Sri Sugiyarti ini baru ya? Baik. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita sampai mana? Pembahasan terakhir kita sampai jadikan setiap amal beribadah ya, jadian setiap kebaikan itu sebagai amal ibadah. Maksudnya adalah amal kebaikan yang mungkin biasa kita lakukan dan sebuah kebiasaan. Contoh amal kebaikan yang kita anggap itu kebiasaan yang kita bisa berpotensi mendapatkan banyak pahala dari situ, diantaranya mandi, makan, minum,
tidur, plesir. Nah, itu kegiatan yang sifatnya kebaikan, tapi tidak ada kaitannya dengan pahala dan dosa. Ya, maka kalau kita niatkan itu jadi sebuah kebaikan yang berpotensi mendapatkan pahala, maka insya Allah kita bisa mendapatkan banyak pahala dari perkara tersebut. Contoh, menyiapkan air, contoh apa namanya, memberikan minum, ya macam-macam lah, ya kebaikan-kebaikan apapun, menyingkirkan rintangan di jalan, ya menyingkirkan batu yang ada di depan di rumah ya atau di depan rumah gitu ya, di jalan raya yang mengganggu aktivitas kaum muslimin, itu termasuk kebaikan. Ya, jadi kebaikan sekecil apapun jangan pernah diremehkan. Kebaikan seremeh apapun jangan pernah dikecilkan. Karena mungkin jadi kebaikan yang kecil itulah yang menjadi penyelamat kita nanti di akhirat. Ya, bisa jadi kebaikan atau amal soleh yang kecil itulah yang bisa di penghapus dari dosa-dosa kita. Ya, bisa jadi begitu. Maka jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun. Malah pagi hari ini kita akan lanjut di poin yang keempat. Tuntunan sunnah ketika bangun tidur. Ya. Ini sudah mulai bangun tidur nih, Bu. Nah, ya. Sudah mulai kita membahas tentang kegiatan kita sehari-hari bangun tidur. Kita mulai bukan dari mau tidur, tapi mulai dari bangun tidur. Ya. Para santri dan santriwan dan santriwati Madrasah Lansia yang kami cintai karena Allah, bahwa seseorang yang terbangun dari tidurnya, dia harus meyakini bahwa itu adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang bangun tidur, dia itu harus mengimani, harus meyakini bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Bisa bangun itu sebuah kenikmatan. Bisa kembali membuka mata, ya, kembali rohnya ke dalam jasadnya setelah roh itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira kalau panjenengan suruh milih, ya, suruh milih. Hari ini panjenengan dapat uang 100 miliar, besok meninggal. Apa misalnya besok bisa bangun tidur? Bisa membuka mata lagi setelah tidur. Ya kan gitu. Artinya bangun dari tidur itu adalah nikmat yang besar sekali. Bahkan jika kita mungkin harus dibayar dengan banyak uang, kita nggak mau. Nah. Uang monopoli gitu ya. Ya. Nah, ini untuk menggambarkan ya, menggambarkan betapa bangun tidur itu nikmat yang besar. Nikmat yang tidak boleh kita remehkan, ya. Karena sejatinya itu ketika kita tidur, rohnya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surat Az-Zumar ayat ke-42. Allah katakan dalam surat Az-Zumar ayat ke-42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah itu yang memegang jiwa. Allah itu yang memegang jiwa orang yang ketika mati. Dan Allah juga memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidur. Az-Zumar ayat 42. Ya. Az-Zumar 42. Allah di sini menyebutkan bahwa ruhnya manusia itu ada di tangan Allah. Ketika orang yang tertidur, Allah kembalikan ruhnya ke jasadnya. Tapi Allah yang punya kuasa akan ruh manusia. Ya. Allah sebutkan lagi, Rasulullah sebutkan lagi dalam sebuah hadis. Ya. Dari Sa'id bin Jubair, kemudian dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa beliau pernah menjelaskan tentang makna atau tafsir surat Az-Zumar ini, ayat ke-42. Beliau
Al-Imam maaf, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan inna arwahal ahya'i wal amwati taltaqi fil manam. Orang yang meninggal dunia dan orang yang masih hidup, ruhnya ini bisa ketemuan. Ketika dalam kondisi orang yang hidup itu tidur. Jadi orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal, ruhnya ini bisa ketemu ketika yang masih hidup itu sedang tidur. Karena ruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fatata'arafu masyaallahu minha. Mereka itu bisa saling kenal satu sama lain. Fa idza arada jami'uha ar-ruju'a ila al-ajsadi, kalau mereka masing-masing akan kembali kepada jasadnya masing-masing, amsakallahu arwahal amwat indah wa arsala arwahul ahya'i ila ajsadiha. Orang yang meninggal itu ruhnya ditahan sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang masih hidup, ruhnya dikembalikan lagi kepada jasadnya. Tapi orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal dunia itu masih bisa ketemu, tapi di dunia lain. Bukan dunia lain acara TV ini maksudnya. Ya. Dunia lain maksudnya di tempat yang lain yang Allah siapkan, ya, di dalam mimpi. Dan itu nyata bisa ketemu. Bisa saling mengenal, ya. Mungkin ada yang bisa bertemu dengan ayahnya, bertemu dengan orang tuanya, ibunya yang telah meninggal. Ya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mohon bisa ketemu lagi dengan ibu saya, dengan bapak saya walaupun di dalam mimpi. Itu bisa kejadian ketemu. Ya, bisa kejadian ketemu. Dalam sebuah hadis diterangkan, ya, dalam sebuah hadis itu pernah disampaikan. Ada dua sahabat. Dua sahabat ini dia sahabat yang dekat lah, sahabat baik. Dan keduanya saling ngomong, siapa duluan yang mati, kita ketemuan nanti. Dan tolong sampaikan apa yang terjadi di dalam di dalam kuburmu, apa setelah matimu, apa yang terjadi tolong disampaikan, diceritakan. Singkat cerita, qadarullah salah satunya meninggal dunia. Ya, salah satu meninggal dunia. Suatu saat yang hidup ini bermimpi bertemu dengan temannya yang meninggal dunia itu. Ya. Kemudian dia cerita, bagaimana kondisimu di alam barzah. Ya. Kemudian temannya yang meninggal dunia mengatakan, alhamdulillah, Allah telah mengampuni dosa-dosaku. Allah telah meridhoi amalan ibadah-ibadahku. Ya, dan aku mendapatkan tempat yang baik di alam barzah. Kemudian yang masih hidup tanya, alhamdulillah, tapi kenapa di lehermu ada tanda hitam, seperti kalung hitam? Kenapa kok ada seperti kalung hitam di lehermu itu tadi? Disampaikanlah orang yang sudah meninggal itu mengatakan, ya, ini adalah hutangku. Tanda daripada hutangku kepada salah seorang orang Yahudi. Dia punya hutang kepada orang Yahudi yang belum dilunasi. Ada tanda di lehernya, tanda hitam. Kemudian yang telah meninggal itu mengatakan kepada yang masih tidur, yang masih hidup itu, tolong, saya sebetulnya sudah ada uang. Saya taruh di bawah ranjang yang saya tutupi tanah. Ada uang 50 dirham yang itu untuk membayar hutang kepada orang Yahudi itu. Tapi saya belum kesampaian gitu. Ya, sudah meninggal. Akhirnya, kemudian saat akhir perjumpaannya di dalam tidur itu mengatakan, sesungguhnya aku selalu dikabari tentang kondisi yang terjadi di dunia. Jadi dia itu diberikan informasi oleh Allah terkait apa yang terjadi di dunia saat itu. Ya, termasuk aku mengetahui kucingku mati. Yang masih hidup ya, waktu itu dia meninggalkan kucingnya di rumah dan kucingnya sudah mati. Kemudian terbangunlah orang yang masih hidup itu tidurnya. Kemudian dia mendatangi rumah orang temannya yang meninggal itu. Bertemu dengan istrinya, ketok pintu, bertemu dengan istrinya, meminta izin bahwa saya bermimpi demikian, menceritakan tentang mimpinya, boleh nggak aku periksa sebagaimana yang disampaikan oleh temanku yang meninggal dunia itu.
Akhirnya diizinkan sama istrinya dibuka di bawah ranjangnya, temannya beneran. Ada satu tempat uang dan di situ ada uang 50 dirham. Ya, kemudian uang 50 dirham ini izin kepada istrinya untuk dibayarkan hutangnya tadi. Dan kemudian temannya ini tanya, apa yang terjadi hari ini? Yang terjadi hari ini tidak ada, sama seperti kemarin. Cuma hanya satu, kucing dari temanmu itu mati. Jadi Masya Allah, ternyata dia benar-benar ngasih tahu bahwa kucingnya mati hari itu. Ya gitu. Itu diantara kisah yang terjadi dalam sebuah hadis yang sahih, bahwa orang yang meninggal dan orang yang masih hidup itu masih bisa bertemu. Ya ta'arufun. Mereka saling kenal. Ya, mereka saling kenal. Termasuk ketika orang mungkin bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena Rasulullah ini termasuk manusia yang tidak bisa diserupai oleh jin. Ya, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang melihatku dalam tidurnya, maka dia sesungguhnya telah melihatku beneran. Ya, fa inna syaitana la yatamatsal bi. Karena syaitan itu tidak bisa menyerupaiku, kata Rasulullah. Cuma ngaku-ngaku bisa. Ngaku menjadi Rasul itu mungkin bisa. Tapi menyerupai Rasul nggak mungkin. Karena ada beberapa kali itu orang yang ngaku, ya cerita ngaku bertemu Rasul. Yang dia itu sampai terheran-heran. Masa iya sih ini Rasul? Karena sejatinya bukan Rasul. Tapi jin yang ngaku bahwa dia Rasulullah. Jadi jangan langsung percaya kalau ada orang yang bisa bermimpi ketemu Rasulullah. Jangan langsung percaya. Ya. Bisa jadi iya benar, tapi bisa jadi enggak. Bisa jadi dia bermimpi ketemu, tapi bukan dengan Rasul. Tapi jin yang ngaku Rasul. Kalau menyerupai Rasul nggak mungkin. Ada jin menyerupai Rasul nggak mungkin. Tapi kalau jin ngaku Rasul, mungkin. Diceritakan itu. Ada seorang yang katanya pernah bertemu Rasul dalam mimpinya. Tapi dia itu nggak percaya itu Rasul. Kenapa nggak percaya? Karena di sakunya ada gudang garam kretek. Masa Rasul udut gudang garam kretek? Gudang garam merah itu loh, yang kretek itu. Ya, nggak mungkin ini. Ini Rasul versi mana ini? Ya, karena bertentangan dengan beberapa hadis, maka itu sudah dipastikan tidak mungkin itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi yang jelas seharusnya ketika kita bangun tidur itu adalah bentuk nikmat rizki yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Bu, Pak, pada hari itu ketika kita membuka mata, Allah masih memperkenankan kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk mengumpulkan pahala. Hari itu ketika kita bangun tidur, mata kita terbuka, Allah masih memberikan kesempatan kita memperbanyak pahala, memperbanyak tabungan pahala. Ketika hari itu kita bisa terbangun, mata kita kemudian bisa terbuka, Allah masih memberikan kita waktu untuk beribadah pada hari itu. Ya, masih diberikan waktu untuk beribadah. Ketika mata kita terbuka, ya, roh kembali kepada jasad kita, Allah sejatinya memberikan kesempatan kepada kita untuk kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Baik kesalahan yang kecil dan juga kesalahan yang besar. Ya. Dan ketika mata kita terbuka, kita kembali bisa menghirup udara pada hari itu. Bahwa itu kenikmatan yang besar. Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita mengerjakan kebaikan yang luput sebelumnya. Apa yang terluput, kebaikan yang sudah yang terjadi, yang luput dari kita bisa diberikan waktu lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita mengerjakannya. Sebelumnya kita luput tentang bagaimana mengerjakan zikir, maka hari itu kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berzikir. Sebelumnya kita terhalangi untuk melakukan banyak kebaikan, melakukan ibadah. Hari itu Allah ngasih kesempatan lagi untuk kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib diantaranya kita mensyukuri nikmat yang besar tersebut. Ingat,
Mensyukuri nikmat itu bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi lebih dari itu, yakni berusaha meneladani, mengerjakan sunnah-sunnah ajaran-ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah mulai dari bangun tidur itu bayangan kita, ini kesempatan baik dari Allah untuk kita memperbanyak pahala. Ini kesempatan baik dari Allah untuk kita mengurangi banyak dosa. Kalau kita bangun tidur, apa yang dipikirin? Kalau ibu-ibu mungkin cucian, masak karo apa, mungkin jangan apa, gitu ya. Kalau pedagang, kulak nanti. Masya Allah. Ya, atau bapak-bapak langsung berpikiran, mangkat mode jampira, gitu ya. Apa yang harus dipersiapkan, apa yang dan segala macam. Ya. Dan di antara yang seharusnya kita persiapkan, yang kita harus wujudkan adalah bentuk mensyukuri nikmat dari bangun tidur. Yakni di antaranya berusaha untuk meneladani ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah bangun tidur. Termasuk ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur itu ada, bukan hanya sekedar matanya melek, kemudian beraktivitas itu enggak. Rasul itu juga bangun tidur. Karena Rasul juga tidur seperti kita, manusia biasa. Rasul juga terbangun dari tidur. Maka bagaimana cara Rasul bangun tidur? Bagaimana cara Rasul itu memulai harinya pada pagi hari. Setelah beliau tidur. Nah ini yang harus kita berusaha untuk meneladaninya itu. Ya, di antara yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika setelah bangun tidurnya adalah yang pertama, beliau biasa bangun pagi. Saya tanya, pagi itu jam berapa? Ini masalah pagi, ini beda versi loh. Kalau ada orang yang jam itu besok tadi, ada yang jam 7 itu ngomong pagi? Ada. Jam 6 juga masih mengatakan pagi. Ya, pagi di sini maksudnya ya sebelum sholat subuh. Apalagi kita bangun sebelum itu. Ya, sebelum masuknya waktu sholat subuh. Ya, misalnya jam 3, setengah 4, kita sudah terbangun. Kita dengan waktu yang ada ya antara bangun tidur kita sampai sholat subuh, kita masih bisa mengerjakan banyak kebaikan yang lain. Ya, setengah 4 kita masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, ya kan? Kita bangun, kemudian bisa sholat tahajud, ya, sholat witir, ya kan? Kita bisa baca Al-Quran sambil murojaah, ya, murojaah tartilinya, murojaah pelajaran-pelajarannya, akidahnya, amalan hariannya, atau termasuk menyiapkan sarapan, masak, ya kan, mempersiapkan untuk sarapan pagi. Kan ya begitu ya. Ya. Kalau setelah subuh tinggal mikirin yang lain, gitu kan, mempersiapkan dari pagi itu juga kebaikan. Ya, berdoa. Ya, sebelum subuh masih ada waktu berdoa, banyak berdoa. Karena di situ kan waktu diantaranya mustajabnya doa. Ya, ketika Allah turun ke langit dunia, ya pada sepertiga malam akhir. Ya, siapa yang berdoa kepada Allah, Allah akan ijabah. Siapa yang memohon ampun kepada Allah, Allah akan ampuni. Gitu ya. Banyak-banyak melakukan aktivitas positif. Banyak melakukan ibadah sebelum masuknya waktu sholat subuh. Ya. Kemudian setelah masuknya sholat subuh, selesai sudah itu. Tinggal kita persiapkan untuk melakukan sholat subuh. Sing lanang, bapak-bapak, laki-laki, ya usahakan kemana? Ke masjid, ke musola. Jangan malah ibunya ke masjid, bapaknya di rumah. Ya pada baik istri soleh, laki-laki solehah. Omong terus niku, ya bapaknya solehah, istrinya soleh. Yang punya pilihan itu istri. Mau di rumah boleh, mau di musola boleh. Kalau bapaknya pilihannya cuma satu, di musola atau di masjid. Kecuali ada uzur.
Kalau nggak ada udzur, pilihannya cuma satu, laki-laki di musola atau di masjid. Ya, dalam arti baiknya. Ya, sebaiknya itu. Ya. Kalau perempuan masih boleh milih. Ah, saya di rumah aja, nggak masalah. Tapi kalau mau ke masjid boleh, asalkan diperhatikan adabnya. Aja mari masjid dondone ngene kaya livenan, nganggo pupur. Pernah itu ya, Masya Allah, saya pernah ke sebuah masjid. Ada kajian gitu ya, ada kajian. Saya datang sekitar 10 menit sebelum kajian. Saya biasa datang memang sekitar itu, 10 sampai 15 menit sebelum kajian, saya usahakan sudah datang. Ketika itu, saya baru turun dari kendaraan, ada ibu-ibu yang juga mau ke masjid. Masya Allah, itu ketika turun, motornya lewat, semriwingnya doang. Bau parfumnya itu Masya Allah nggak hilang-hilang. Tidak. Dan itu tercium, bukan dicium, Pak. Masalahnya tercium. Karena mau nggak mau kan saya nafas. Masa terus? Ya susah. Mau nggak mau tetap tercium. Ya. Dan itu perhatikan, kalau ibu-ibunya mau ke masjid, ke musola, boleh asalkan dijaga. Ya, supaya tidak terkena fitnah. Ya. Ya. Bukan berarti pakai pakaian bodol, itu bukan. Tetap pakai pakaian yang enak dipandang, tapi usahakan dijauhkan dari hal-hal yang bisa mengundang fitnah, di antaranya bau harum, minyak wangi, atau berhias, bukan dandan. Dandan nggak ada bodol, maksudnya berhias. Ya, berhias ya, yang akhirnya menjadi fitnah. Ya. Iya, kalau laki-laki mau wangi-wangian itu silahkan. Tapi aja kebablasan juga, digerujugaken ya kebangetan. Ya. Ya, pakai wangi-wangian. Ya. Kenapa? Enaknya sholat subuh itu dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita menunaikannya dengan berusaha sempurna. Berusaha untuk lebih baik lagi ketika melakukannya. Misalnya bapak-bapaknya di masjid, di musola, itu kan berusaha untuk lebih baik dalam mengerjakan sholat subuh. Walaupun di rumah tetap sah sholat subuhnya, tapi tidak berusaha sempurna melakukannya. Tapi kalau seandainya di masjid, di musola, dia berusaha mendapatkan pahala lebih banyak. Ya, pahala lebih banyak. Dan siapapun yang mengerjakan sholat subuh, ya, apalagi dia mengerjakannya dengan berusaha sempurna, menjaga kekhusyuan, menjaga cara sholatnya, melakukannya di masjid atau musolanya, Allah akan memberikan jaminan kepadanya. Kata Rasulullah SAW, "Man sholat subha fahuwa fi dhimmatillah." Siapa yang dia sholat subuh, ya, dia itu nanti akan mendapatkan jaminan Allah, akan berada pada jaminan Allah. Fala yatlubannakumullah min dhimmatihi bisyai'. Oleh karena itu, jangan pernah kalian menyakiti orang-orang yang dalam jaminan Allah. Fayudrikahu fayukabbahu fi nari jahannam. Kalaulah sampai berani menyakiti, mendolimi orang yang rajin sholat subuh, yang dapat jaminan dari Allah, kata Rasulullah SAW, kelak Allah akan menyiksanya. Allah akan menelengkupkannya. Ini apa? Kepala langsung dibersekakan gitu loh, apa namanya itu? Menelengkupkan kan? Menelengkupkannya ke api neraka. Kenapa? Karena orang yang sholat subuh, apalagi dia berusaha mengerjakannya sempurna, Allah menjamin kehidupannya. Jaminan Allah itu bukan hanya masalah rezeki. Ingat, jaminan Allah itu bukan hanya masalah rezeki, tapi jaminan Allah dari keselamatan dia di dunia. Ya, termasuk dihindarkan dari bahaya-bahaya, ya, dijaga dari penyakit, diselamatkan dari gangguan-gangguan baik manusia maupun hewan, ya. Termasuk jaminan Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita bisa melakukan banyak kebaikan. Karena di awal pagi kita sudah berusaha mengerjakan amal ibadah, amal saleh yang baik, maka setelahnya Allah berikan jaminan untuk kita bisa mudah mengerjakan kebaikan-kebaikan yang
yang lain. Ya. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan man shalla bardain dakhalal jannah. Siapa yang melakukan 2 salat bardain. Salat bardain itu adalah subuh dan asar. Ya, salat subuh dan asar. Maka dakhalal jannah. Maka dia punya potensi untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka salat subuh ini salat yang paling penting. Biasakan diri kita bangun sebelum, termasuk ya anak istri kita. Kalau istri berarti anak dan suaminya. Ajarkan itu kepada mereka. Biasakan. Ya, tapi kebanyakan, ada beberapa lah, nggak kebanyakan mungkin. Ada beberapa orang tua yang justru ke anak itu membiarkan sholat subuhnya tetap angles tidur. Aja digugah lah, mengkomplasi. Panjenengan malas mana? Anak itu terbiasa nggak bangun tidur, kemudian diancam masuk neraka, atau dengan panjenengan membebaskan anaknya dari ancaman api neraka. Mana yang disebut kasihan? Maka ada analogi yang disampaikan oleh sebagian para guru kita, para ulama. Menganaloginya begini. Ibarat rumah kebakaran. Ibarat rumah kebakaran. Anak kita ada di dalam, sedang tidur. Apa yang kita lakukan? Membiarkan supaya tetap tidur? Atau akan menyelamatkan, mengambil anak kita supaya jauh dari api? Nah gitu. Menganalogikan bahwa anak tetap tidur itu bisa terkena ancaman api neraka. Tapi dengan kita berusaha membangunkan anak kita, itu sedang dalam rangka menyelamatkan dia dari ancaman api neraka. Itu analogi yang disampaikan oleh para guru kita. Ya, maka bukan berarti kita membangunkan mereka, kita tidak kasihan. Malah justru yang kita lakukan itu adalah bentuk kasih sayang. Muru auladakum bis-sholati wahum abna'u sab'i sinin. Kalau sudah 7 tahun, perintahkan mereka untuk sholat. 7 tahun itu umur kelas berapa? 1 lah ya, 1 SD. Ya, nembe lulus TK. Sudah kita mulai itu untuk perintahkan mereka sholat. Ya, iya. Dari umur 3, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dibiasakan. Lihat bapaknya sholat, lihat ibunya sholat. Bukan dibiasakan lihat bapaknya ora sholat, ibunya ora sholat. Bukan. Dibiasakan lihat bapaknya sholat ke masjid. Nah, bapak sholat dulu ya. Walaupun anaknya belum mau, nggak apa-apa. Biasa lihat bapaknya ke sholat, ke masjid untuk sholat. Termasuk kalau di rumah, dia lihat ibunya sholat. Ketika mau sholat sudah masuk waktu sholat. Allahu Akbar, nak, ibu sholat dulu, sudah masuk waktunya. Dia sholat. Melihat pandangan itu, ini terbiasa. Oh, kalau azan, bapak ke masjid untuk sholat, ibu di rumah, atau bapak ibunya ke masjid untuk sholat. Tertanam dalam otaknya. Kebanyakan orang tua gimana? Azan, ya si toleran darah, ya si ngurusi rumah, ya. Apa si nonton sinetron, si nonton drama Korea. Ya, ajarkan itu, Pak. Usahakan coba kasih didikan kepada anak-anak kita, ketika sudah masuk waktu sholat, berusaha tepat waktu untuk sholat. Itu untuk mendidik mereka. Nanti akan ada waktu mereka protes ketika orang tuanya tidak sholat ketika sudah masuk waktunya. Pernah itu suatu ketika. Kami itu namanya safar, kan sholatnya di jamak. Ya, sholatnya di jamak. Ada anak kami yang protes. Kok nggak sholat? Kan udah adzan. Itu salah satu ucapan yang mungkin menurut kami itu sangat indah. Apa indahnya? Karena terbiasa, sudah tertanam dalam otak itu anak kita bahwa saatnya adzan ya saatnya sholat. Sudah masuk adzan ya saatnya sholat. Itu sangat membuat bahagia orang tua. Ya. Walaupun kita jelaskan, nah, kan kita sudah sholat tadi. Nanti namanya sholat di jamak.
Sholat yang digabung antara sholat maghrib dan sholat isya dalam satu waktu. Itu boleh kalau perjalanan jauh gitu. Tapi setidaknya ada ucapan seperti itu. Sudah tertanam dalam hatinya, sudah tertanam dalam pikirannya bahwa ketika azan berkumandang, ini saatnya sholat. Ya, faktanya, anggar urusan mangkat sekolah kon geger. Masih digebuki barang. Ayo kok telat tuh jam semene. Ya, mlebu jam 6 iki lho. Masih turu basi kepriwe? Iki kan mau berangkat sekolah itu. Tapi ketika untuk urusan sholat, urusan masjid, urusan berjamaah, ya itu tadi banyak banyak apa terlalu lembek gitu ya kepada anak-anaknya. Bukan berarti kita itu keras, enggak, ya. Enggak, tapi benar-benar berusaha mendidik. Enggak mendidik itu dalam waktu sekejap mata seperti membalikan tangan. Perintah sholat, langsung kon sholat. Enggak, pelan-pelan. Dengan itu tadi mendidik, melihat anak kita melihat kita sholat. Memberi contoh, ya, ketika anak kita sholat, ibu kita sholat, istri kita sholat, anaknya lihat, itu salah satu didikan yang baik untuk anak-anak kita. Kemudian setelah itu baru kita perintahkan mereka ketika usia sudah masuk 7 tahun. Ya, lah kalau belum 7 tahun boleh nggak ada perintah? Boleh saja. Ya, setelah 7 tahun perintahnya pula punya punya penekanan gitu, punya penegasan. Ya, punya penegasan. Ya, wadribuha 'alaiha wa hum abna'i asri sini. Kalau sudah 10 tahun boleh kasih hukuman. Hukumannya nggak harus pukul. Ya, walaupun di sini disampaikan wadribuhum, pukul yang di sini adalah bukan pukul yang membuat sakit. Ya, tapi pukulan untuk sebagai terapi. Shock terapi. Kamu nggak boleh gitu. Atau pukulan itu bukan bentuk fisik, tapi ucapan. Nah, nggak mau sholat, tak kurangi jajannya, tak kurangi uang jajannya, atau apalah. Nanti dapat hukuman ini dan itu. Misalnya nggak kasih HP, atau apapun itu. Ya, itu antara hukuman-hukuman yang diberikan kepada anak setelah umur 10 tahun tidak mau mengerjakan sholat. Ya, itu diantaranya. Maka berusahalah Bapak Ibu sekalian, ya, yang di sini terutama santri madrasah lansia Al Barokah, bangunnya jangan kesiangan. Ya, bangunnya itu sebelum waktu sholat subuh. Saya yakin lah, di sini semuanya bangunnya sebelum subuh. Ya, saya yakin insyaallah. Ya, tapi ini untuk pengingat diri kita saja bahwa bangun pagi itu diberkahi. Bangun pagi itu diberkahi. Sebagaimana itu dalam buku halaman 27 itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Doanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mustajab. Ya. Dan bisa dipastikan waktu pagi hari itu adalah waktu yang sangat diberkahi. Bukan berarti waktu selain pagi nggak diberkahi. Tapi waktu pagi ini punya keutamaan lebih dibandingkan waktu yang lain. Karena di pagi hari adalah waktu memulai aktivitas. Ya, maka usahakan aktivitas kita dimulai dari nopo? Pagi. Dulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelum perang, Rasulullah mengirim peleton pasukan perang itu juga berangkatnya pagi. Ya, orang mengkonteni musuhnya menawan titik ora apa-apa. Enggak, pagi. Ya, karena dari keberkahan pagi itu. Ya, pagi ini penuh dengan keberkahan. Apa keberkahan? Apa arti keberkahan itu? Ya, yang namanya berkah atau keberkahan adalah kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan itu menetap. Ya.
Jadi dalam waktu pagi itu banyak sekali keberkahan dari Allah, kebaikan-kebaikan dari Allah pada saat itu. Dan keberkahan itu di waktu pagi menetap. Pasti waktu pagi banyak keberkahan, banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan kemudian kita melewatkan waktu pagi dengan tidak melakukan banyak kebaikan. Apa maling ngleder bae. Ya, atau misalnya bangun tidur terus tidur lagi. Kayak jere sinten? Jere Mbah Surip jarene. Bangun tidur terus tidur lagi. Aduh, emang nggak ada aktivitas lain selain tidur kecuali ya kalau memang malamnya pulangnya tengah malam habis safar capek atau sakit atau habis kerja jaga malam dia butuh istirahat setelah sholat subuh tidur tidak apa-apa. Tapi kalau wis turune jam 8 tangine mepet subuh sholat subuh mancal sarung maning. Ya Allah, tidur lagi. Ya. Dan ini jadi kalau bisa jangan jadi kebiasaan. Terutama nih ya, terutama biasanya yang terjadi kapan itu? Waktu Ramadan. Ya. Sahur malah kadang-kadang bar sahur langsung ya Allah. Dan ya Rabbi, ya. Habis sahur masih kita bisa melakukan kebaikan nggak? Bisa. Asah-asah kan? Lah itu kebaikan bukan? Coba itu, makanan yang sudah kita makan piringnya, ya kan? Ya kita asah-asah, kita bersihkan, kita rapikan. Setelah sholat subuh mungkin kita baca Quran atau mengerjakan yang lain. Misalnya contoh, jalan pagi, mendengarkan pengajian, tapi jalan pagi aja karo gawa mercon. Ya, jalan pagi iya, tapi kalau gawane mercon ya nggak boleh. Ya, maka usahakan di waktu pagi ini selain kita bangun pagi, ya bukan hanya sekedar bangun pagi saja, tapi setelah itu kita beraktivitas dengan banyak kebaikan. Ya, banyak hal-hal positif yang bisa kita kerjakan. Ya, memang bingung kita mau ngerjain apa kan enggak. Ya, kalau yang suka pertanian mungkin sambil nanam makanan, nanam buah, nanam bunga, nanam rempah-rempah itu kan aktivitas yang luar biasa. Kalau ibu-ibu Masya Allah segudang itu aktivitasnya. Ya, luar biasa. Ya, lah bapak-bapaknya kan bisa bantu ibu-ibunya. Nah, gitu. Masak. Kalau nggak bisa masak ya orang kata ngerajangi berambang bawangnya lah. Ya. Orang kata ngerajangi berambang bawang ya ngumbai piring lah itu. Kalau enggak minimal bapak-bapaknya ngurusi anak-anaknya biar ibunya kerjanya cepet, tenang, nggak ada yang rusui. Ya. Ibunya ya maring dapur, ya diundangnya anaknya maring ngarep, udah kan kasihan itu. Ya. Jadi bapak-bapaknya jangan terlalu santai. Asal sementingan wedang kopi ngono bola bodoa. Ngarep ngopi. Ya. Maling karo udut kebangetan itu. Santri madrasah lansia kok udut. Ya. Hindari yang seperti itu, ya. Masih banyak, Pak, kebaikan-kebaikan, ya. Kebaikan-kebaikan. Bahkan orang-orang soleh terdahulu, mereka itu kebiasaannya itu luar biasa. Ya. Mereka itu sebagian setelah sholat subuh nggak langsung pulang. Dia berusaha tetap di musola, di masjid untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu di antara kebaikan. Di antara kebaikan. Ya. Berzikir, kemudian saling berbagi ilmu, ya, saling menyampaikan nasihat di antara mereka. Itu yang terjadi. Ya. Jadi tidak selalu bentuk kebaikan itu ya sesuatu yang sifatnya kelihatan.
Ya, bentuk ngobrol tapi saling menasihati itu juga kebaikan, ya. Itulah diantara yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu. Ya. Sedangkan kita saat ini juga banyak. Ya. Kalau misalnya mau lihat HP setelah sholat subuh boleh, yang penting sing dideleng pengajian gitu loh, baca Quran, pengajian. Usahakan tartilinnya juga dibaca. Ya, tartili kok ketemunya dina kemis maning, kemis maning, kemis maning. Iya, maksudnya dina kemis setoran deh. Makanya saya itu kelihatan orang-orang yang biasa murojaah sebelumnya di rumah, ketika setor dengan orang yang tidak biasa murojaah di rumah, kemudian setor itu beda. Kenapa? Termasuk tartili, termasuk baca Al-Quran. Kemampuan cepat atau lambat untuk tetap untuk belajar itu tergantung yang belajar, ya. Karena sifatnya guru itu hanya sekedar memberitahu mana yang salah, ya. Kemudian mengarahkan bagaimana supaya lebih mudah untuk cepat bisa, lebih mudah untuk mempelajarinya. Itu guru paling seperti itu. Tapi cepat dan lambatnya ya tergantung yang belajar. Semakin bisa mengatur waktu untuk murojaah di rumah, insya Allah dia punya potensi lebih besar untuk bisa cepat bisa. Ya. Dulu saya masih ingat itu ketika di pesantren. Sangat kesulitan membaca huruf fo, foi, bo, woi. Itu sulit sekali. Ngasih saya itu lidahnya gini. Kayak apa sih kaku? Lidah saya apa gimana sampai susah sekali. Itu sampai berbulan-bulan itu. Ya. Bahkan itu pernah setoran Al-Fatihah kepada guru itu 1 bulan nggak lulus. Dalam arti ini tahsin. Kalau ibu-ibu kan nggak tahsin, ya, nggak tahsin. Jadi paling tidak kalau kita kepengen cepat bisa, ya kita yang harus punya waktu lebih banyak untuk murojaah, untuk mengulang, untuk belajar. Ya, contoh kayak membaca huruf-huruf, makhraj huruf. Ya enggak harus ketemu kemis maning nembe kemutan huruf kue. Tapi kalau sudah di rumah sambil dibayangin, sambil masak, sambil beraktivitas, oh mengucapkan huruf so ini begini, huruf bo ini begini. Oh ternyata huruf so, huruf bo itu nggak boleh monyong. Kasih bo ini monyong. O monyong. Yang boleh monyong itu hanya huruf apa? Wa. Selain wa, kalau hurufnya fathah harokatnya, nggak boleh. Alif sampai ya, hurufnya harokatnya fathah, yang boleh monyong cuma waw. Selainnya nggak boleh. Fo, po, go, lo, itu nggak boleh. Ya, sejatinya nggak boleh. Ya, tapi kalau masih monyong-monyong dikit ya masih masih diwaklumi. Ya itu. Ya, jadi waktu belajar diantaranya yaitu waktu pagi digunakan untuk belajar lebih nikmat. Apalagi ditambah menghafal. Makanya kami tidak ada tuh target hafalan, tidak ada. Karena khawatir memberatkan. Tapi kalau ada yang mau setoran hafalan, kita perbolehkan. Tapi tidak akan jadi program. Kenapa? Masing-masing bok memberatkan. Lah, suka makan. Akhirnya bok kayak gue. Urung apal-apal kok orang penak. Jangan. Makanya kita nggak targetnya hafalan. Tapi targetnya berusaha membaca yang bisa terjauhkan dari kesalahan-kesalahan fatal. Ya, meminimalisir kesalahan-kesalahan yang fatal, yang besar, ya, yang bisa merubah arti, ya. Itu. Jadi sekali lagi usahakan ini terkait dengan buku ini, ya. Ini buku dibawa pulang, itu kan tujuannya salah satunya untuk dibaca lagi. Orang gue petetan ngumah. Lumayan jadi 2 buku. Enggak. Tapi supaya dibaca.
Dari yang misalnya dari poin pertama tentang niat ikhlas dibaca, mbok lupa, apalagi ini yang baru masuk. Kan sudah ketinggalan berapa poin berarti itu? 3 poin. Dibaca, ya. Kalau nggak ada yang nggak paham, tanya. Ya, kalau masih ada yang belum dipahami, belum dimengerti, tanya. Entah pelajaran ini atau pelajaran tauhid yang disampaikan Ustaz Firman. Dibaca lagi tuh, dibawa pulang kan supaya dibaca. Ya. Orang kok duwe-duwe ora. Ya. Jadi itu. Ya. Termasuk tartili. Ya, tartili itu kan silakan bawa pulang. Kalau misalnya ada yang naik kelas, naik level, ya silakan ambil. Tempatnya sudah ada. Tidak dikunci lagi. Silakan ambil. Cuma dibawa pulang tujuannya untuk dipelajari di rumah. Ya. Sama dengan yang angkatan pertama. Dulu dibawa pulang, ya cuma ketemunya kemis lagi. Ya. Ya. Target 3 tahun. Kalau tartilinya masih jilid 1, jilid 2, kok ketemunya kemis tok, susah. Tapi kalau dia berusaha baca di rumah, disetorkan hari Kamis, itu bisa 4 lembar. Ada loh Bu, sama sekali ya dia itu nggak kenal huruf hijaiyah hakan dulu. Pertama masuk itu, di angkatan pertama. Sama sekali alif bata, yang ngerti alif bata betul ya, tapi diulangi dari ya ke alif, itu bacanya tetap alif bata saja. Ini tetap. Karena cuma hafalan alif bata sampai ya itu cuma hafal, nggak tahu hurufnya kayak apa bentuknya. Dibalik sama saya ngujak, oh iya ngarep alifnya ngisor. Tetap bacanya alif bata, ternyata hafalan. Tapi sekarang Masya Allah, dia sudah jilidnya agak jauh, bacaannya sudah bagus. Karena apa? Ya itu tadi di rumah dia baca. Minimal sehari 2 kali. Ba'da subuh sama ba'da maghrib. Itu dibaca terus, dibaca ulang-ulang. Padahal usianya Masya Allah di atas 70 tahun. Ya, punya kemampuan. Dalam arti kita kemampuan panjenengan cepat meresap pelajaran itu bukan karena usahanya yang pinter, tapi karena taufiknya Allah kepada panjenengan semuanya. Minta kepada Allah, panjenengan berusaha untuk mempelajari yang kita ajarkan. Ya insya Allah. Ya, makanya target 3 tahun lulus itu gampang. Kalau memang berusaha mempelajari. Ya. Jadi sekali lagi, poin pertama, ya, di antara adab bangun tidur yang diajarkan Rasulullah SAW adalah bangun pagi sebelum subuh, waktu subuh. Ya, kalau misalnya kok banyak yang sering kebablasan, kan mangsane onten alarm, pakai teknologi supaya membangunkan kita. Orang usah nganggo jago, kok jagone dicolong orang kayak ngasih kluruk. Jagone lunga, orang nasi kluruk malah repot gitu ya. Pakainya alarm. Ya. Kalau punya pasangan ya saling membangunkan. Coba bayangkan, indah sekali kalau bangun bareng, habis itu sholat tahajud bareng, jamaah boleh, sendiri-sendiri juga boleh. Enak banget itu. Bisa tambah romantis keluarganya. Ya, ada pertanyaan di sini? Monggo silakan Bu Ibu. Seandainya karena satu hal misalnya kondisi orang tersebut itu, nah dia sehabis sholat zuhur tidur, kemudian tahu-tahu bangunnya itu maghrib, adakah kewajiban untuk melaksanakan sholat? Ya. Beliau masih sadar, dalam arti sadar normal, apa pikun? Normal. Ya, kalau seandainya masih normal semua, ketika beliau sudah mengerjakan sholat zuhur, tidur sampai waktu maghrib, kan ketinggalan asar ya, maka masih punya kewajiban sholat asar. Jadi mengerjakannya sebelum sholat maghrib, dia kerjakan sholat asar dulu. Kemudian sholat maghrib. Walaupun di waktu maghrib.
Makanya orang yang terbangun dari tidur, tertinggal beberapa sholat, dia kerjakan sholat itu di waktu dia sadar. Kan tidur nggak sadar kan? Ya, makanya disampaikan dalam sebuah hadis itu, rufi al-qalam anis salasah. Allah angkat pena, Allah anggap tidak dosa bagi tiga jenis orang. Di antara salah satunya orang yang tidur hatta yastaikid. Orang yang tidur sampai dia bangun. Alias tidak disebut itu salah, tidak disebut dia dosa, tapi tetap ketika bangun tertinggal kewajiban, dia mengerjakan kewajiban itu. Bahkan kalau dia tidur dari pagi, pada subuh, masih tangi-tangi isya misalnya, tetap dia mengerjakan zuhur, asar, maghrib, isya. Bukan berarti ketika sudah kelewat, lah wis kebanjur lah, wis keliwat, waktunya wis entong, maghrib tok, asar, enggak begitu. Tetap dia diperintahkan mengerjakan. Tapi selama seketika sudah sadar. Termasuk orang pingsan misalnya. Ya, misalnya dioperasi gitu ya. Dioperasi, biasanya operasinya yang apa namanya? Yang full gitu ya. Yang seluruh tubuh itu ya. Yang bius total gitu ya. Ya, bius total kemudian disuntikkan, biusnya mungkin karena dosisnya tinggi gitu. Jadi dibius itu pada subuh, tangine maghrib atau isya, ya gitu. Baru sadar, maka ketika sadar itulah dia punya kewajiban melakukan sholat, gitu. Ya. Seandainya karena dia belum tahu atau saya misalnya tidak tahu hal itu harus dikerjakan, tahunya baru sekarang. Nah itu tadi. Salah satu dari 3 orang yang diangkat penanya, salah satunya orang yang tidak tahu sampai dia tahu. Kan ada orang yang majnun, orang yang gila sampai dia sadar. Orang yang tidur sampai dia bangun. Orang yang tidak tahu sampai dia tahu. Kalau posisi ini tidak tahu, contoh. Bahwa dia tidak tahu sholat subuh itu wajib. Misal. Anak orang ngerti sholat subuh itu wajib. Ya, setelah 3 tahun kemudian dia baru tahu sholat subuh itu wajib. Oh, ya lebih ngerti. Maka yang 3 tahun ini tidak dihitung. Ya. Kan ada, mungkin dia hidup di hutan gitu ya, bareng Tarsan mungkin kan. Ya, kemudian baru keluar dari hutan, baru kenal dengan agama Islam. Disampaikan, selama ini berarti saya nggak pernah sholat, dosa ya. Kan baru tahu. Kemudian baru tahu, setelah tidak tahu ya dihitung itu setelah tahu. Beda loh, orang yang nggak tahu dengan pura-pura nggak tahu itu beda. Atau nggak mau tahu itu beda. Orang yang nggak mau tahu, anak pengajian lah, malah ngerti. Malah nggak ngerti orang ngelakuin dosa. Itu namanya nggak mau tahu. Ini benar-benar kita nggak tahu, saking tidak ada informasinya kepada kita, ternyata ini halal, ini haram, kemudian baru kita ketahui, berlakulah hukum saat itu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Monggo Ibu. Iya. Sampai akhir waktu, kita harus bagaimana? Karena memang rata-rata kalau orang haji memang hampir Hampir apa, Bu? Ya. Yang jelas begini, orang tua punya kewajiban menasehati sampai kapanpun. Orang tua wajib kepada anaknya untuk mengingatkan, menasehati, memerintahkan, bahkan memberikan hukuman untuk sholatnya. Orang tua tetap sampai kapan? Sampai anaknya mau. Bukan hanya sekali 2 kali lah, misal pindu ngomongi ngono jorna. Bukan. Jangan berhenti di 1, 2, 3 kali, jangan. Tetap. Walaupun sikap anaknya tidak mau menuruti orang tuanya, maka berlaku hukum yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat ke-164. Allah mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra.
seseorang itu tidak terbebani dosa orang lain, termasuk anaknya. Anaknya sudah dididik dengan benar, diajari dengan benar, dinasehati dengan benar, bahkan diperingati, bahkan dihukum kalau tidak melakukan kewajibannya, tapi tetap bandel. Ya. Barak militer. Jadi katanya suruh masukkan ke barak militer nih, Bu. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi seseorang itu tidak akan dibebani dosa orang lain kalau orang tua sudah melakukan kewajibannya, termasuk suami. Suami tidak akan menanggung dosa istri kalau suami sudah berusaha mendidik istrinya, membimbing istrinya, menasehati istrinya, mengajarkan kepada istrinya. Sudah berusaha itu, tapi istrinya bandel baik. Maka wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain, ya. Itu begitu. Ya, jadi kalau seandainya punya anak remaja yang nggak mau sholat, tegurnya setiap kali nggak mau. Nasihatnya setiap kali nggak mau. Jangan sekali, 2 kali, 3 kali, tok. Setelahnya nyerah. Jangan. Karena pahalanya di situ orang tua. Mengingatkan, menyampaikan, menasihati, itulah gudangnya pahala bagi orang tua. Ya, maka dalam hadis kan disebutkan, setiap kondisi seorang muslim itu baik. Baik kondisi yang menyenangkan atau kondisi yang tidak menyenangkan. Termasuk kondisi tidak menyenangkan kan ketika punya anak yang susah diatur. Tapi tetap itu baik menurut Allah. Kenapa? Karena itu ladang pahala. Untuk mengingatkan terus, jangan bosan untuk menyampaikan nasihat, jangan bosan. Karena banyak orang tua yang nyerah. Ya. Yang nyerah untuk tidak menasehati, bodoh ala ngono wis kesel. Kan banyak yang begitu ya orang tua ya. Iya. Padahal enggak boleh. Kewajiban dari sebagai orang tua itu sampai kapanpun itu. Ya, sampai kapanpun. Dia tetap, walaupun dia sudah menikah, tetap dinasehati. Karena dia anak kita. Kecuali kalau kita sudah meninggal dunia, atau anak kita sudah meninggal dunia, sudah selesai tugas kita memang. Ya, tapi selama kita masih hidup, anak kita masih hidup, kita masih punya kewajiban untuk menasihati, mendidik, membimbing, ya, menyampaikan kebaikan kepada mereka. Gitu, oke? Monggo silakan Ibu. Ya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya karena tugasnya ini. Bapak sholatnya kan di masjid. Nggak ada sama sekali kewajiban untuk jadi imam di rumah, itu nggak ada kewajibannya. Imam di sini maksudnya pemimpin. Pemimpin untuk mengajarkan, mendidik anak-anaknya dan istrinya. Tapi kalau misalnya mau, boleh. Misalnya, contoh, sholat sunnah, taraweh kah, tahajud kah, berjamaah nih, ayahnya menjadi imam, itu ya, atau anak laki-lakinya jadi imam, atau misalnya setelah sholat duhur atau sholat maghrib, ayahnya pulang lagi ke rumah, sholat lagi, mengimami istrinya dan anaknya boleh, tapi ayahnya meniatkan sholat sunnah, itu boleh. Itu. Tapi tak ada kewajiban seorang suami harus mengimami di rumah, itu nggak ada kewajibannya begitu. Imam yang dimaksud adalah memimpin rumah tangganya, bukan imam yang dimaksud sebagai imam dalam sholatnya, itu bukan. Ya, gitu. Ya, jadi nggak ada kewajiban yang seperti itu, setahu saya begitu. Jadi memang sholatnya laki-laki kan sebaiknya di masjidnya, ya, di masjidnya. Ya, kalau misalnya ibu-ibu di rumah mau sholat berjamaah, boleh dengan anak perempuannya atau anak laki-laki yang masih kecil, ya, atau dengan siapapun yang di rumah, adiknya, kakaknya, ibunya, atau siapa yang di rumah boleh. Atau dengan suami itu tadi, dengan cara seperti tadi. Suaminya pulang dari masjid, kemudian sholat sunnah di rumah, berjamaah dengan istrinya. Istrinya niatnya sholat wajib, suaminya niatnya sholat sunnah.
Selesai. 4 rakaat itu. Apanya? Jangan duhur. Ya 2. Enggak. Kan ba'diyah 2. Nanti tinggal lanjutin aja. Dengan makmumnya yang ibu-ibu ataupun Begini, sholat duhur, pulang, kan ba'diyah. Ba'diyah kan ada 2 rakaat, 4 rakaat, ya kan? Misalnya ambil 2 rakaat, dia sholat 2 rakaat. Loh, makmumnya kan kurangnya tinggal naik aja kurangnya 4. Kan begitu? yang makmum. Iya. Jadi baru tahu kan? Oh gitu. Iya, jadi seorang laki-laki ketika pulang, boleh dia sholat sunnahnya, ba'diyahnya itu di rumah. Memang itu lebih baik. Sholat ba'diyah di rumah kan lebih baik daripada di mushola atau masjid. Dan dia berjamaah dengan istrinya, tapi niatnya beda. Antara imam dan makmumnya. Beda niat. Imamnya niatnya sholat sunnah, makmumnya niatnya sholat wajib. Itu boleh. Ya, dalam satu sholat beda niat itu boleh. Kayak contoh, imam. Niatnya kan jadi imam, bukan jadi makmum kan? Makmum niatnya jadi imam atau jadi makmum? Kan beda niat itu sudah. Kan boleh. Contoh lagi. Imamnya sholatnya di jamak. Qashar. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Ternyata ada makmum. Kan begitu. Kan beda niat itu sudah. Atau misalnya imamnya sedang sholat asar. Karena di jamak dengan sholat duhur. Tiba-tiba ada makmum masuk. Bareng jamaah. Imamnya sholat asar niatnya. Makmumnya sholat duhur niatnya. Boleh juga. Kan nggak harus sama antara imam dengan makmum. Lah wong dalam sholat jamaah biasa saja. Niatnya beda itu. Satu niatnya jadi imam, satu niatnya jadi makmum. Kan sudah beda itu. Kan begitu. Oke? Tapi kalau nggak, mohon maaf Ya. Misalnya kita bagi sholat jamaah, di duhur saya sama di dalam. Iya. Kosong. Nah, ada makmum. Nggak tahu makmumnya itu makmum masuk dia kan nggak tahu. Terus dia kan setelah itu kan baru salam. Dan sementara yang ini kan mengingatkan dikira mungkin sholat mengingatkan. Apa biasanya mengingatkan? Enggak lah. Kalau sudah salam ya sudah. Ini naik. Itu enggak. Insya Allah jarang terjadi yang seperti itu. Kalau imamnya sudah 5, ini otomatis makmumnya naik. Kalau merasa dia kurang sih, saya kurang 2, berarti naik lagi. Ya. Kecuali kalau dari awal dia sholat bareng, dia depannya salam, mungkin. Ini kan kasusnya masbuk. Iya kan? Kalau masbuk susah itu kasusnya begitu. Tapi kalau sholatnya bareng dari awal, ya mungkin terjadi. Tapi biasanya kalau dari awal kan nyampaikan, saya mau dijamak qashar 2 rakaat. Oh iya Pak, biasanya begitu. Yang ikut nanti panjenengan nambah sendiri kan begitu. Biasanya begitu. Ada yang lain? Pertanyaannya sudah cukup? Mana? Gimana? Itu. Ada 2, ada 4. Dalam hadis itu ada perbedaan antara duhur, ba'diyah dan qobliyah. Ada 3 hadis. Pertama, qobliyah dan ba'diyah duhur mengatakan 8. 4. 2. Sebagian ada hadis yang lain mengatakan 4 qobliyah, 2 ba'diyah. Ada hadis yang lain mengatakan 2 qobliyah, 2 ba'diyah. Makanya qobliyah dan ba'diyah zuhur itu ada berapa? Qobliyah dan ba'diyah sholat wajib itu ada berapa? 12. Ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 10. Karena hadisnya memang ada. Kita hitung ya. Kita hitung. Subuh. Ba'diyahnya ada? Ini qobliyah, ini ba'diyah. Qobliyah ada? 2. Ba'diyahnya ada? Ada. Zuhur. Qobliyah, ba'diyah. Qobliyahnya berapa? 4, ada 2. Ya, ba'diyahnya ada 4, ada 2. Ya kan ya? Gitu kan? Asar. Ada qobliyah, ada ba'diyah? Maghrib. Isya. Maghrib qobliyahnya ada? Qobliyahnya ada? Ba'diyahnya ada? 2. Isya, qobliyah, ba'diyah. Qobliyahnya ada?
Ada? Bagiannya ada? Berapa? Ini sholat rawatib. Nun sewu, saya sampaikan lagi, mau salah paham. Sholat rawatib ini jumlahnya begini. 2 tambah 2 berapa? 4 tambah 2 6 tambah 2 tambah 2. Nah, itu kan ada yang 10. Kemudian 2 tambah 4 tambah 2 tambah 2 tambah 2 12. Sekarang yang lain 2 tambah 4 tambah 4 tambah 2. Itu. Ada yang mengatakan 10, 12, 14. Cuma perbedaannya di sini nih. Itu. Ingat ini yang rawatib. Tapi terkait qobliyah ba'diyah ini berbeda. Maksudnya berbeda. Asar qobliyahnya ba'diyahnya ada enggak? Qobliyahnya ada enggak? Qobliyah asar ada enggak? Qobliyah asar ada enggak? Maghrib qobliyahnya ada enggak? Ayo. Isya ada enggak qobliyahnya? Tapi ini bukan rawatib. Hukumnya tidak sunnah muakkadah, tapi ada. Bukan yang melakukan, ada hukumnya. Sholat itu namanya sholat qobliyah, cuma tidak masuk rawatib, tidak masuk sunnah muakkadah. Paham? Sholat mutlak itu tidak terkait dengan sebab. Kayaknya kepengen sholat aja. Itu kan ada yang itu ada yang mengatakan bahwa asar sebelum asar ada 4 mutlak. Kalau terkait sebab tidak ada setahu saya. Namanya mutlak itu tidak terkait sebab. Gitu. Kalau misalnya kok saya datang ke masjid sholat mutlak, ya berarti nggak mutlak. Karena dia masuk masjid, berarti tahiyatul masjid. Iya, sholat mutlak itu yang nggak ada kaitannya dengan sebab. Ini malah sampai ke sini. Ada lagi pertanyaan tentang pelajaran atau cukup? Cukup ya? Ya, baik, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.